Sore Pak Ausam. Sore Pak. Sehat-sehat semua? Sehat Pak, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Pak. Ya, jadi kita lagi sore ini. Anda tuh semester ini, mulai KKN itu semester berapa ya harusnya ya? Ada yang ngambil KKN enggak? Belum ya? Saya ambil, Pak. Oh gitu ya. Yang lain belum? Atau wajib enggak atau KKN sekarang? KKN itu wajib enggak? Setahu saya ini Pak, mata kuliah pilihan. Oh mata kuliah pilihan ya. Oh, baik. Sabtu kemarin tuh saya kan kebetulan ada mahasiswa KKN, bimbingan KKN, tapi semua mahasiswa teknik kimia. Jadi ke Lamongan sana membantu peternak sapi, mengolah pakan ternak ya. Jadi sama teman-teman kimia mereka membuat campurannya, kita dari mesin mestinya membantu bagaimana merajangnya dengan baik gitu. Tapi ternyata tidak ada anak mesin sama sekali. Ya. Sebenarnya itu kesempatan bagus buat Anda untuk berinteraksi dengan masyarakat gitu ya, mencoba melihat apa yang Anda miliki bisa diimplementasikan atau enggak, atau belajar ya, banyak hal lah yang bisa kita petik dengan KKN ya, berempati dengan masyarakatnya, kita tinggal di desa gitu ya. Sehingga itu saya rasa sesuatu yang bagus dan penting ya, untuk kalau Anda punya kesempatan, saya rasa kok enggak ada ruginya Anda ikut KKN gitu. Kalau nanti Anda berniat untuk sekolah lagi gitu ya, Anda berniat sekolah lagi. Nah, pengalaman-pengalaman gitu tuh nilainya cukup besar di dalam penilaian mencari beasiswa, khususnya beasiswa yang dari pemerintah kita ya. Itu mereka akan melihat bagaimana sih kita ke masyarakat gitu ya, sikap kita itu cuek atau apa gitu loh. Itu sangat penting. Ya, kalau ada kesempatan sih, saya sih menyarankan Anda untuk KKN. Kalau zaman saya dulu wajib ya, saya dulu 3 bulan hidup di desa, itu desa yang benar-benar nggak ada air, nggak ada listrik gitu ya. Zaman saya, sampai ada listrik sih, waktu itu tempat saya ada listrik, tapi minimum. Tapi air itu sulit, jadi kalau kita mau mandi, naik motor 1-2 kilo gitu, mandi macam-macam gitu. Tapi ya, whatever ya, kita adanya seperti itu ya, kita coba hidup di sana. But I guess that's a good experience for you all ya, untuk bisa merasakan bagaimana kita hidup di masyarakat yang bukan masyarakat yang biasa kita tinggali ya. Mungkin yang dari desa, yang dari ini pelosok itu sudah terbiasa. But for you yang berasal dari kota besar, dari keluarga yang berpunya, itu rasanya kesempatan-kesempatan seperti itu, kesempatan langka. Saya ini sebelum kita mulai, ini cerita dulu sebentar. Ini ada yang dari Jogja ya? Saya pernah nanya dulu, ada yang dari Jogja enggak ya? Karena ini ada yang dari Jogja enggak dari Anda ini? Ada Pak. Anggito? Iya Pak, saya dari Jogja. SMA mana dulu? Saya SMA 4 Pak. SMA 4. SMA 4 itu Jalan Magelang itu ya? Iya Pak. Kamu tahu De Brito ya? Tahu Pak. Banyak teman saya di sana Pak. Jadi ada nggak angkatanmu yang sekarang sekolah di sini? Ada berita? Kalau angkatan saya nggak ada Pak, tapi angkatan 21 ada Pak. Iya, saya tahu ada. Nah ini sama cerita ini sedikit, saya kebetulan saya alumni De Brito, saya orang Jogja. Saya alumni De Brito tapi sudah lama. Di De Brito itu punya program untuk anak-anak SMA. Saya enggak tahu sekarang masih ada atau enggak ya. Yang jelas beberapa yang tahun lalu itu masuk ke KKND. Jadi program KKND mungkin Anda tahu ya dari Metro TV. Jadi waktu itu anak De Brito itu kita itu punya program di SMA itu, setiap siswa itu diharuskan merasakan tinggal di masyarakat yang termarginalkan. Jadi ada ada siswa De Brito yang harus tinggal bersama para pemulung, ada yang tinggal di sini marginalkan di tempat ambil sampah atau apa kayak gitu-gitu. Itu kan SMA ya, SMA saya di Jogja. Saya enggak tahu sekarang masih ada atau enggak, tapi saya waktu itu malah enggak tahu, taunya dari KKND, masuk program KKND Metro TV itu.
Jadi waktu itu tuh dia tuh di Jakarta, dia harus tinggal dan harus bekerja sebagai penggali kubur. Ya, pada itu anak orang kaya Chinese ya. Di Brito kebetulan kelas sekolah saya itu banyak Tionghoanya, itu mungkin ada kalau mungkin orang kaya Tionghoa jadi penggali kubur. Jadi ceritanya itu mungkin yang lapor yang keluarganya meninggal, dia dikira kok ada keluarganya siapa di situ. Ternyata begitu acara mereka selesai, sembayangan selesai, itu anak muda yang Tionghoa itu kok ikut nguruk tanah, nguruk makam gitu ya. Terus ditanyain, ternyata dia cerita kalau itu program dari sekolahnya agar dia bisa merasakan bagaimana hidup seperti orang-orang yang termarginalkan itu. Jadi tujuannya sekolah memang supaya anak-anak itu punya empati, merasakan gimana menjadi merasakan seperti itu. Kalau orang lapar, kita lapar tahu pasti akan makan, seperti orang puasa itu ya. Kita tahu puasa lapar tapi tahu sore makan. Tapi kalau orang-orang itu kalau seandainya lapar, mereka tidak tahu akan makan apa karena belum tahu rezekinya ada atau tidak. KKN itu sedikit banyak ya bisa mengajarkan kita seperti itu ya. Karena biasanya kita tinggal di masyarakat di desa. Sekarang sih desanya sudah jauh lebih maju. Saya kemarin ke anak-anak mahasiswa saya itu, mereka ngontrak rumah 1 bulan berapa. Kalau zaman saya dulu enggak ada ngontrak rumah. Sudah biasanya Pak Lurah ada rumah apa gitu, suruh tinggal gitu, enggak ada nyewa, enggak ada ngontrak. Tapi kondisinya ya jauh berbeda. Sekarang itu sudah ya listrik ada, kalau dulu ada yang enggak ada listrik, enggak ada kamar mandi, enggak ada apa gitu. Tapi itu melatih kita untuk tahu gimana kita hidup di daerah seperti itu, merasakan gimana belajar berhidup berdampingan dengan mereka, kita belajar berkomunikasi dan macam-macam. I think it's worth it to have the chance. I suggest that you try. Yeah, it's a good experience for life. Dan seperti saya bilang tadi, kalau Anda nyari beasiswa, khususnya beasiswa yang berasal dari pemerintah, and ada interview, that's important point for the interviewer to see gimana yang diinterview. Kalau saya menginterview, saya kebetulan interviewer LPDP ya dulu, saya belum jadi wakil rektor. Saya akan lihat ini anak ini gimana sih, anak ini egois, hanya mementingkan kebutuhannya sendiri, atau dia anak yang memang care dengan orang lain. Kira-kira kalau dia nanti disekolahkan pulang itu ya enggak untuk dirinya sendiri terus kerja berkarir untuk dirinya dan keluarganya tok gitu, enggak, tapi untuk dia akan pasti orang ini kira-kira nanti ya akan punya kontribusi ke masyarakat. Itu yang kita lihat. Begitu saya melihat enggak ada wis corek ngapain, meskipun anak pintar sudah ini egois cuma untuk dirinya sendiri kepentingannya. That's a very important point during the interview for scholarship ya. Itu salah satu poin yang cukup tinggi di sana. Saya nyari nggak ada colokan apa ini. Oke. Kita sudah 36 student right now, then we can, I guess I have enough cerita-cerita. Anda kemarin kan infonya sudah chapter pernah ikut dengan Pak Ari terkait dengan reduction of multiple subsystem ya. I assume chapter berikutnya chapter 4 kemarin, silahkan saya asumsikan itu ya, kita kemungkinan minggu depan itu kita akan quiz 2 most likely ya. Semoga ya. Nah, kalau quiz 2 kita sampai chapter 6. Ini saya yakin Anda sudah sampai ini ya, karena pernah waktu seingat saya waktu saya titipkan ke Pak Ari itu menyampaikan akan masuk ke chapter ini dan ngajar ini. Ya, sudah semua ya. Saya rasa sudah mestinya. Reduction of multiple subsystem. Ya, kira-kira sudah semua ya. Semua. Kelas Chris. Sudah ya? Halo, atau siapa yang lain masih ingat nggak pernah ikut pelajaran ini? Jadi gimana kita mereduksi, ini kan punya banyak blok ini ya, 1, 2, 3, 4. Gimana ini kalau kita mau evaluasi, katakanlah derajat responnya, kita evaluasi kestabilannya dan sebagainya, kita ngevaluasi ini tidak bisa. Jadi ini harus kita sederhanakan menjadi satu blok, namanya
sering kita sebut sebagai closed loop transfer function. Nah, dari situ baru kita bisa evaluasi bagaimana performance atau kriteria atau apa namanya dynamic behavior of the system. Ya, biasanya ini kemudian kita jadikan satu kotak, harus satu kotak, then we can analyze those things ya. Jadi kalau kita mau ngomongkan time apa setting time, peak time apa kalau gini tidak bisa. Ini harus jadi satu kotak, kemudian baru kita bisa analisa itu semua. Ya. Namanya. Ya. Kalau saya sendiri kemarin mengikuti kelas Bu Latifah, Pak. Belum ke sini, Pak. Enggak, yang kelas sebelumnya kan saya 2 kali. Yang waktu itu pernah kelasnya Pak Ari, kemudian berikutnya Bu Latifah kalau tidak salah ya. Atau memang kelasnya Bu Latifah semua? Ini saya, belum pernah sama sekali. Yang lain gimana? Kalau kemarin saya dua-duanya Bu Latifah, Pak. Oke, iya, Pak. Yang lain? Kemarin dua-duanya Bu Latifah, Pak. Kalau saya juga. Oh, ada yang kalau saya ada yang Pak Ari juga. Pilihan, berarti ada yang Pak Ari, ada yang Bu Latifah ya? Iya, Pak. Kurang lebih gitu. Oke. Kalau gitu ya, saya mesti ngulang lagi. Padahal rencana saya tidak saya ulang. Ini aja, saya cepet-cepetan aja ya. Saya cepet-cepetan aja. Silakan Anda, you can learn by yourself. It's actually di sini tidak ada sulit-sulitnya ya, tidak ada sulitnya. Jadi Anda as matter of putting things together. Jadi ya Anda mesti tahu sih kalau nggak tahu jadi sulit. Tapi kalau Anda tahu, ya insya Allah enggak sulit kalau Anda tahu ya. Nah, idenya adalah bagaimana kita mereduksi block diagram dari multiple block diagram menjadi satu atau single block diagram, so-called closed loop transfer function. Ya, jadi block diagram itu representasi sebenarnya seperti ini ya. Dia menghubungkan antara input and output, and then you have a block diagram, and within the block diagram usually you have a mathematical model ya di sana yang sering juga kita sebut sebagai transfer function, karena itu menghubungkan antara input dan output dari of the system. This is an example of a multiple block diagram. Seperti tadi saya sampaikan, you have 5 block ya, 5 blok. Kalau Anda ingin mengevaluasi performance dari block diagram itu, maka you have no choice that you have to really simplify this 5 block becoming 1 block diagram, and we call it a closed loop transfer function. Yeah, in this case, we have a closed loop block diagram, and then you have to have it into a single transfer function. Yeah, this single block. Nah, kalau kita sudah single block, then we can do all the analysis that we need to do on that particular system. Beberapa hal yang bisa kita lakukan, misalnya itu summer, itu penjumlahan. Jadi if you have to find out what's y here, then the y is going to be the addition of x1 plus x2 plus x3. Oh, sorry, minus x3 ya. Kalau kita punya sistem seperti itu, maka y-nya adalah penjumlahan dari apa yang ada di sana. Kalau ada pengurangan, ya pengurangan. Kemudian gain atau multiplication ya. Kemudian ada integrator ya, integrator dan sebagainya. Jadi kira-kira seperti itu. Kemudian intinya sebenarnya kuncinya kalau kita punya block diagram itu kita boleh pindah-pindah block diagram ke sana kemari, tapi intinya bahwa outputnya itu jangan sampai berganti. Ya, contoh ini gimana melihat outputnya. Jadi kalau kita lihat di situ ya, if you look at this VS is actually kalau kita lihat di sini, VS-nya adalah penjumlahan dari tak gini kan ya. Harus jadi tablet. Jadi kalau kita lihat di sini, ini saya tidak sukanya kalau jadi tablet sama jadi bingung sendiri, ngaco. Ya, jadi kalau Anda punya ini, VS-nya itu apa? Maka di sini kalau Anda lihat VS-nya adalah XS kali FS kali F1S. Ya, itu adalah VS-nya. Nah, kemudian kalau YS-nya Anda akan punya di sini dengan mudah Anda bilang YS-nya adalah VS kali
F2S. Di mana VS-nya adalah tadi XS, F1S, F2S. Jadinya seperti ini. Ya. Ini untuk YS. Ya. Nah, prinsipnya sebenarnya seperti itu. Tinggal Anda lihat saja seperti apa. Ini seperti ini misalnya. V1 apa? V1 ini ya, kalau Anda lihat adalah XS, F1S. Yang di sini adalah XS, F2S. Ya kan? Nah, YS-nya adalah penjumlahan dari ini, dua-dua ini. Sama dengan V1S plus V2S. Anda tinggal masukkan semuanya itu. Nanti Anda akan punya di sini jadi XS F1S plus F2S. Ya, kira-kira seperti itu. It's very straightforward, very simple. Nah, ini contoh lain kalau Anda punya di contoh example 1 ya. Jadi Anda punya kalau Anda punya US kemudian punya panah ke sana, artinya di sini itu juga ada US, di sini itu juga ada US. Ya, karena dia bercabang satu naik ke sana, satu ke sana. Ya. Nah, sehingga di sini nanti ZS-nya itu adalah kalau Anda lihat penjumlahan dari YS plus US. Ya, ZS-nya. JS-nya apa? Kalau Anda ini sederhanakan, ya. Anda sederhanakan ini artinya dijumlah. Ini karena penjumlahannya dijumlah menjadi katakanlah XS gitu ya. Nah, nanti XS itu akan punya seperti ini, XS 1 S plus 2 YS itu kan. Jadi artinya YS-nya itu ada perkalian antara XS dengan ini. Nanti masukkan ke sana, maka Anda akan punya yang terakhir nanti Anda akan punya gini, US ini ya, US ini ada, nggak tahu di sana Anda nyebut apa di dalamnya. Katakanlah WS gitu ya. Nah, itu representasi dari semua ini. ZS over US ya, atau YS over US. Jadi kalau YS over US itu YS ini as compared to this, tapi kalau ZS over US ya ini dan ini ya representasinya. Caranya bagaimana seperti tadi saya sampaikan, ini Anda lakukan dulu sederhanakan di jumlah. Kalau ini sudah dijumlah, oke, ketemu XS kalikan ini. Nanti ketemu YS. Kemudian Anda YS, Anda punya US, Anda cari ini ZS sama dengan JS plus US. That's it. Ya, jadi ini kira-kira seperti ini. Hasilnya. Nah, kalau kita sudah punya seperti ini, maka kita bisa lakukan analisa-analisa itu ya. Anda bisa cari settling time, Anda bisa cari peak time, Anda bisa cari rise time, Anda cari percentage overshoot, Anda stability gitu ya. Itu semua bisa kalau Anda sudah punya seperti ini. Selama belum punya closed loop transfer function, ini sering disebut juga dengan closed loop transfer function ya. CLTF, closed loop transfer function. Itu selama Anda belum punya closed loop transfer function, Anda tidak bisa lakukan ini ya. Jadi kalau misalnya Anda masih seperti ini tidak boleh Anda lakukan. Settling time-nya adalah apa? Nggak bisa. Ini harus jadikan satu dulu. Kalau ini jadikan satu seperti ini harus bisa jadikan satu dulu. Nah, gitu. Ya. Ini contoh aturan lain yang bisa digunakan namanya moving pick off point ya. Sebenarnya kuncinya satu, Anda boleh pindah-pindahnya. Kotak ini Anda boleh pindah ke sana atau titiknya ini Anda boleh pindah ke sana. Intinya apa? Outputnya ini tidak berubah. Jadi ini sama ini tidak boleh berbeda. Ya. Jadi kalau ini kotaknya Anda pindah ke belakang ke sini ya, jadi di sini, maka outputnya ini tidak boleh berubah. Kalau Anda lihat di sini outputnya ini apa ini? X F2S ya. Ya, WS ya. Ya kan? Ya, karena F1-nya pindah ke sana, maka yang terjadi ini adalah XS ya kali F1S ini kali F2S per F1S ya. Ini kenapa ini penting harus dimodifikasi dimasukkan ini supaya apa? Menghilangkan ini. Menghilangkan ini bisa dicoret. Sehingga outputnya nanti jadi sama F2S kali XS. Karena kalau tidak ada ini,
yang di bawah ini, maka nanti Anda kelebihan jadi X, F1, X, XS, F1S, F2S. Ya. Jadi tujuannya adalah bahwa ini enggak berubah. Harus sama. Yang tadinya ini juga harus sama. Seperti ini, kalau ini QS-nya kan enggak berubah. QS ini kan tetap XS, F1S. Di sini juga sama, tetap XS, F1S. Yang berubah adalah yang di bawahnya ini, yang ke sana berubah, yang ke sini. Ya. Makanya harus ada alteration ini, harus ada perubahan itu. Kuncinya sebenarnya itu aja. Kemudian sama seperti ini ya. Ini Anda punya ini. Ini kan Anda geser ke sana, gitu ya. Kayak Anda geser ke sana. Ini seperti yang ada di sini. Nah, supaya dia sama, maka ini jadi kalikan S. Karena kalau tadi dari sini yang turun ke bawah itu hanya 1/S. Tapi kalau setelah ini digeser ke sana, maka seperti ini, maka ini jadi 1/S kuadrat. Sehingga yang turun di sini 1/S kuadrat. Begitu dikalikan ini hilang, nanti di sini keluarnya 1/S. Sama dengan di sini. Ya. Yang ada di sini 1/S. Ya. Intinya supaya tidak merubah. Nah ini kalau sudah ini disederhanakan, Anda akan punya bentuk seperti ini. Nah kalau sudah bentuknya seperti ini ada aturan khusus yang berbeda untuk menyederhanakan. Ya, ada aturannya ini. Jadi makanya di sini berhenti di sini. Enggak terus ini disederhanakan lagi, enggak. Karena ada aturan tertentu di sana. Ini contoh sama, silakan lihat sendiri. Ini contoh tadi ya. Anda lihat aja kenapa ya kalau ini blok ini. Misalnya moving summing junction ya, summing junctionnya ini. Di sini ahead of block, jadi summing junctionnya dipindah ke sana. Ya, di sini kan, jadi sebelum F2. Kenapa ini harus dibagi F2? Supaya nanti outputnya tidak berubah. Ini kalau Anda lihat di sini kan, QS-nya itu kan, apa ini? F1, X1, ya ini tidak tulis, saya tulis FS-nya. F2, X2, ya. Kan seperti itu. Nah, kalau Anda di sini, maka Anda juga harus, supaya sama, ini harus ada pembaginya di sini. Karena ini nanti jadi F1 dibagi F2, maka kalikan F2 dan seterusnya. Ya, supaya ini tidak berubah saja. Kalau ini kita rubah yang ke F1, maka ini harus ada pembaginya. Ini juga yang sebelah kanan. Setelah blok dari sini dipindah ke sana, maka dikalikan. Tujuannya apa? XS-nya sama. Supaya ini tidak berubah. That's it. Ya, silahkan nanti Anda coba-coba ya. Ini Anda silahkan coba-coba, jangan Anda lihat ini terus oke. Anda maksud kenapa sih kok ini dibagi ini? Tujuannya apa? Anda cek nih. Yang harus Anda lihat nanti ya. Yang harus Anda lihat nanti kalau Anda mau nyoba, yang harus Anda lihat adalah ini. QS-nya itu berapa sih? Kenapa kok ini harus dibagi? Kenapa ini harus dibagi F2? Kenapa ini harus dikalikan F2 gitu ya. Anda cek QS-nya. Ini yang tidak boleh berubah. Anda boleh geser kotak kemana, ke sana, kemari, dan seterusnya. Tapi yang penting ini QS-nya nggak ada perubahan. Semuanya sama. Ini contohnya. Sama aja. Geser summing junction. Ini sama ini bisa dijadikan satu, digeser, dijadikan satu. Ini bisa. Ya. Yang ini digeser ke sana, ini kan? Karena ini digeser ke sana, maka ini harus dikalikan dengan BS, ya dan seterusnya. Ya ini kira-kira seperti ini. Ini summing junction ini bisa dijadikan satu, plus minus bisa. Terus Anda punya seperti ini, maka ini bisa disederhanakan lagi. Ya, kenapa kok jadinya seperti ini ya? Kenapa kok jadinya seperti ini? Kalau Anda lihat runtutannya adalah seperti ini. This is how this thing works ya. Seperti tadi saya sampaikan, di sini ada US-nya. Di sini ada US-nya. Sehingga kalau Anda lihat penjumlahan di sini, itu adalah US, BS, plus US. Ya. Atau saya keluarkan US-nya, saya punya BS plus 1. Ini BS plus 1, ini ya kotak ini. BS plus 1. Jadi makanya untuk gambarnya jadi US, ini BS plus 1. Ya, asalnya dari sini.
Ini. Oke. And then as I said earlier, kalau Anda sudah punya bentuk seperti ini tidak bisa pakai tadi samping pindah sana kemari, enggak. Ini ada aturan tertentu yang harus kita ikuti. Nah, ini aturannya ya. Namanya apa? Ini misalnya ya, GS ini disebut dengan, kalau ini ya kita sederhanakan gitu ya. Jadi G2 kali G3 namanya forward transfer function. Yang ke bab belakang ini kalau dijadikan satu seperti ini namanya feedback transfer function. Yang ini tadi forward transfer function. Kalau Anda punya GSHS ini namanya open loop transfer function ya. Kalau Anda punya TS namanya closed loop transfer function tadi, CLTF tadi. Closed loop transfer function yang merupakan representasi dari YS over RS. Nah, ini kalau sudah bentuknya seperti ini closed loop transfer function-nya. Ya. Kalau HS sama dengan 1, maka disebut juga dengan unity feedback. Jadi kalau Anda gambar blok diagram gitu ya, blok diagram sederhana gitu ya. Bentar, saya tuh mau nulis di papan tulis saja. Di sini masih meletot-meletot. Ya. Jadi Anda bisa punya gini. Ya, kalau if S sama dengan 1, ini disebut dengan unity feedback. Kalau unity feedback, Anda bisa juga gambarnya seperti ini. Ini artinya HS-nya sama dengan 1. Jadi kalau HS-nya sama dengan 1, bisa enggak digambar seperti yang ada di sini ya. Ini boleh enggak digambar, cuma langsung garis seperti itu. Itu HS-nya sama dengan 1 atau disebut juga dengan unity feedback. Ini sama. Ya, boleh. Seperti ini. Ya. Oke. Nah, sekarang gimana sih menyederhanakan ini? Ya, kalau Anda pengen menyederhanakan itu sekarang kira-kira apa yang bisa Anda lakukan? Ya. Ya, kalau Anda mau menyederhanakan di sini ya, di sini kan namanya error, sebenarnya EAS ya, atau signal atau Anda sebut error ini boleh. Kalau Anda lihat di sini YS-nya sama dengan ES kali ES. Ya, di sini itu kan YSHS ya. Ya, di sini. ES itu apa sih? ES itu error. Error itu apa? Dari mana error itu? Error adalah ya, kalau Anda lihat di sini itu YS kali HS ya. Jadi error yang Anda punya itu adalah RS minus YS HS. Ya, kita mau hilangkan apa? Kita mau hilangkan errornya ini kayaknya ya. Kita mau hilangkan errornya sehingga kita bisa bilang bahwa di sini YS ES sama dengan RS
IS HS ya. Atau IS over JIS over apa ya? Ini ya. Saya mau nyari IS over RS. IR over RS. IS. Ya, jadi kalau kita mau lihat JS over RS kira-kira seperti apa? Anda bisa lihat di sini ya. Kalau kita pindah ke sana ini kan kita punya YS sama dengan RS, GS, minus YS, GS, HS ya. HS ini. Kemudian kalau saya mau keluarkan ke sana ya, YS, ini 1 plus GS, HS. Sama dengan RS, GS ya. Nah, kalau saya ingin cari adalah hubungan antara YS dan RS, maka saya akan punya struktur transfernya YS over RS sama dengan GS dibagi 1 plus GS HS. Ya, ini transfer function-nya, ini yang disebut dengan closed loop transfer function tadi ya. Closed loop transfer function. Ya. Jadi kalau Anda punya bentuk seperti ini, ada aturan tertentu, aturannya nanti ini diapalin aja YS over RS sama dengan GS bagi 1 plus GS HS. Ini yang perlu Anda ingat, ini kan negatif feedback. Ada yang namanya positif feedback. Ini negatif ya. Negatif feedback. Tapi ada juga yang positif feedback. Seandainya ini positif, apa yang terjadi? Kalau ini positif, yang terjadinya adalah positif. Ya. Ini positif berarti di sini positif. Kalau ini positif, ya ini positif. Dan ini positif gesernya dan negatif. Ini jadi negatif. Ya. Jadi artinya kalau negatif feedback, Anda akan punya negatif feedback ya. Kalau itu negatif feedback, Anda akan punya YS over RS sama dengan GS 1 plus GS HS. Tapi kalau ini positif feedback, maka Anda punya YS over RS equal to GS over 1 minus GS HS. Ya. Jadi silakan dilihat perbedaannya di sini ya, kalau ini positif sama negatif feedback. Nah, kira-kira ini penyederhanaannya. Kalau Anda sudah punya seperti ini 1 plus GSHS, ini YS, ini RS, maka persamaan ini sudah bisa Anda analisa. Anda bisa cari TS-nya, bisa cari TR-nya, bisa cari percentage overshoot, bisa cari apalah, zeta, cari omega n, semuanya dari sini. Stabilitas ya. Tapi sebelum Anda punya ini closed loop transfer function ini, Anda tidak boleh Anda bisa analisa. Makanya itu menjadi penting bahwa Anda harus mereduksi apa yang Anda punya itu menjadi closed loop transfer function ya. Kira-kira seperti itu. Unity feedback tadi saya sampaikan. Nah, kalau Anda lihat yang paling bawah ini ya, persamaan yang bawah itu kan 1 plus GSHS ya. Kalau kita sama dengan kanal ini yang disebut dengan characteristic equation. Kalau Anda characteristic equation di buku-buku lainnya mungkin dalam bahasa Indonesia disebut dengan persamaan karakteristik. If you look at the the root of this equation, then that root is going to give you the exact location of the poles and the exact location of the pole. And this is very important when you try to define your settling time, rise time, percent overshoot, stability, etc., etc. Makanya yang paling penting itu yang bawah ini. Selalu kan waktu itu saya bilang NS over DS, numerator over denominator. The most important thing adalah yang paling bawah. Once you have pole located on the right half plane on this, and then that's it. You are screwed up. Sistem Anda tidak akan pernah punya sistem yang stabil. Ya.
when you have a positive pole. Therefore, that's very important. Ini very simple. This is just an example how to reduce the block diagram. As I give you an example earlier, ya, Anda seperti ini, Anda bisa menyederhanakan dengan cara yang berbeda-beda. There's no one way, ya, tidak ada satu cara yang lebih benar dengan yang lain. Jadi misalnya ini kebetulan ini digeser dulu ke sana, ya, digeser dulu ke sana sehingga kotak ini harus berada di setelah blok. Karena setelah blok maka Anda ini berubah menjadi H1 per G, ya, seperti ini. Ya kan, tujuannya supaya tidak berubah sistemnya. Kemudian ini bisa saja ini digeser ke sana, ya, digeser ke sana. Jika ini digeser ke sana, maka ini menjadi H2 per G. 2, ya. Kemudian Anda teruskan lagi, sederhanakan lagi terus sampai akhirnya Anda punya closed loop transfer seperti ini. Nah, maksud saya tadi there's no one correct way itu karena apa? Anda bisa saja lakukan tidak harus seperti ini, ya, tidak harus seperti ini. Ini bisa digeser ke sana, ininya digeser ke sana atau whatever you want do. Tapi yang penting bahwa end result-nya ini pasti sama, ya. Final answer-nya ini pasti sama. Karena ya ini nanti kalau Anda sederhanakan harus memberi satu block diagram dengan persamaan yang sama. Apapun cara pendekatannya. One approach probably simpler than the other approach. But the result shall be the same, ya, karena ini berasal dari persamaan yang sama, maka tidak mungkin hasilnya beda, ya. Kalau Anda lihat contoh-contoh ini Anda sederhanakan yang mana dulu, ini semua dijumlah dulu boleh, ini sederhanakan ini dulu boleh, baru ini boleh, ya. So it doesn't really matter. The most important thing that's the end result-nya pasti sama, ini pasti sama, end result-nya pasti sama, yes, ya, same end result. Either way, Anda mau pakai cara apa, mana yang Anda sederhanakan dulu, the final result as this for sure is going to be the same. Ya, tidak akan berbeda. And then what are we going to do with this? Ya, apa sih yang akan kita lakukan? Ini contoh-contoh, silakan Anda lihat dulu. Nah, this is important point that I've never mentioned earlier. Misalnya di chapter 4 biasanya selalu saya sampaikan kenapa itu penting. Bentar, saya minum dulu. Ya, end result-nya as I said, end result-nya pasti sama, ya. Apapun yang Anda lakukan duluan, mana yang harus Anda kerjakan dulu, it doesn't matter, tapi end result-nya nanti pasti sama. That's important things that you have to understand. Nah, yang membedakan adalah mungkin saja cara satu itu lebih mudah daripada cara dua dan seterusnya. Itu yang perlu kita sadari atau yang perlu kita ketahui, ya, supaya jangan sampai kita memang itu ya tidak ada ini sih, tidak ada petunjuknya ini harus pakai ini dulu itu dulu, tidak ada. Memang ya it's come with your experience. Kalau Anda sering latihan, maka Anda nanti kemungkinan juga akan tahu, oh ini kayaknya yang mana dulu gitu, ya. But there's no clear indication that you have to do one step over the other, yaitu itu very important. Ya, nah ini yang kemarin saya sampaikan kenapa kita melakukan hitung-hitungan dan sebagainya ini, ya. Jadi ini kenapa kita lakukan hitung-hitungan ini yang tadinya yang selalu saya sampaikan bahwa di awal-awal itu kita selalu belajar ngitung, ya. Kita selalu belajar ngitung ini itu, ya. Tapi at the end actually what we are going to do adalah kita akan gunakan itu untuk mendesain. Jadi for example
kita kan di chapter 4 itu belajar cara ngitung big time. Kita belajar cara ngitung ini ya, ini ngitungnya gimana, percentage of pursuit-nya ngitungnya gimana, setting time-nya ngitungnya gimana, dan seterusnya. Jadi kita punya seperti ini ya, kemudian kita hitung. Itu example 11. Ya, example 11 very straightforward ya, misalnya. Itu ini contoh yang sangat sederhana yang kita lakukan dengan we have 25 over s plus 5, and then we have this, right? Plus minus rs ys, and then you are asked to find what is setting time, what is the peak time, what is the percentage of pursuit, etc., etc. Yeah. As I mentioned earlier, that if you want to analyze all those things, we have to have this as a closed loop transfer function. Artinya apa? Anda harus sederhanakan ini adalah GS-nya kan ini ya, ini GS-nya. Maka Anda harus cari YS over RS-nya. Apa? Rumusnya tadi ya, GS over 1 plus GS HS. In this case, you know that your HS equal to 1, unity feedback. Therefore, you add YS over RS becoming GS is 25 over S plus 5 over 1 plus 25 S plus 5, right? And then you will have here 25 over S squared plus 5S plus 25. So this is what you get from YS over RS. And then what's next? You know, if you want to find the settling time, peak time, etc., then what you have to do is you need to find zeta and omega n. Yeah. This you can easily find. You remember the general form of second order system is GS equal to K omega n square over S square plus 2 zeta omega n s plus omega n square. Therefore, this becoming omega n square. Therefore, your omega n becoming 5. Here you have 2 zeta omega n equal to 5. Then your zeta becoming 0.5. Okay, that's it. You know zeta, you know omega n. Your setting point, your PS equal to 4 over zeta omega n, which is 4 dibagi 2,5 second. If you have to find P becoming 5 over omega n square root 1 minus zeta square, you have to find. You have the zeta, then you can find. Yeah. So this is how you use the apa namanya nih reduction of multiple block diagram to analyze your system. Ya, ini salah satu caranya. But then the most important thing is that you can use this information as well to design, to find what's your, say, parameter of your controller. For example, number 12 is a very good example, very simple though, but it's good an example. You have to find the value of K such that your system has the response with 10% of a suit. Okay, so you have to find the value of K such that your response becoming 10% of a suit. That's very very important. You can also add another a response characteristic. For now, you only have percent of a suit, but you can also have peak time equal to something or setting time equal to something, whatever the design parameter that you have. But as I mentioned in the beginning, the more requirement that you have to fulfill, the more difficult for you to find those kind of controller or those kind of parameter. In this example, you only have your system as K over S plus 5, right? This is what you have. Plus minus
you have find k such that your response has a 10% overshoot, right? 10% overshoot. I mentioned also many times when you have information about the overshoot, most likely you have to find zeta, ya kan? Ini Anda punya percentage overshoot. Anda ini zetanya akan ketemu. Zetanya sama dengan berapa? Tahu, karena Anda punya percentage overshoot. But as I mentioned also, when you analyze your system for percentage overshoot, settling time, peak time, then you cannot analyze it on this form. You have to have this simplified into something like this, ya, seperti ini ya. 5 S square plus 5S plus 25 ya. Closed loop transfer function. You have to have this in order to analyze your performance. Therefore, this has to be found the closed loop transfer function, which is k over s plus 5, 1 plus k over s plus 5, and then you will have k over s squared plus 5s plus k. Ya, ini ys over rs. And then what's next? Di sini Anda punya zeta, Anda ketemu, ya kan? Zeta ketemu karena Anda punya percentage overshoot. Once you have this, you can find this 2 zeta omega n equal to 5. For given zeta di sini, Anda maka omega n equal to something. Once you know this omega n, maka dari sini k ini, this k is going to give you omega n squared. And therefore your k will be, it's all done. Ya, seperti itu. Jadi that's how we use the information that you have. You use the specification to find out what's the value of your parameters. For example, this is parameter of a system. Any question? Excuse me, sir. Can I ask? Yeah. I still go ahead. confused. I still confused about how we can determine our system is a negative feedback or positive feedback, sir, and what it affect into our system. No, for the given problem, usually it is indicated whether the feedback is a positive or a negative. How you read these things actually, it goes like this ya. Ini kalau ini negatif ya, ini negatif, ini namanya negative feedback. But when you have something that look like this, plus this is positive feedback. Then what's the consequences? This is the error, right? This is the error. When you have negative feedback, your error will be defined as rs minus ys. So this one meaning that your error will be the difference between your set point and your actual position right now. Jadi kalau Anda nyupir itu Anda pengennya 100, kecepatan Anda 25. Berarti Anda masih punya 100 kurangi 25. Berarti Anda punya 75 besarnya error. Sehingga Anda harus merespon according to whatever the error that you have. Tapi kalau itu positive feedback, error Anda itu adalah penjumlahan antara set point dengan output. Jadi kalau tadi seperti tadi ya, kebetulan sebenarnya contohnya tidak bisa dipakai tadi, karena kalau pakai yang tadi, sistem tadi, harusnya negatif. In real life, saya masih belum melihat contoh yang bisa kita gunakan pakai positive feedback ya. Apa ya? Yang errornya itu adalah penjumlahan dari set point dengan output yang ada. Itu in real life saya up to now belum melihat contohnya, tapi konsekuensinya tadi errornya yang satu dikurangkan, yang satu dijumlahkan. Nah, yang paling banyak atau most likely ya dikurangkan seperti tadi. Saya pengen jalan 100, saya masih 25, berarti saya punya error 75. Tapi kalau itu positive feedback, then the error is going to be 100 plus 25, meaning you have 125 error, which is
unreasonable since you have the difference is actually only 75. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Tapi contohnya in real life, I'll try to find the in real life application where the system having a positive feedback. Very rare, ya, sangat jarang kita temui positive feedback. Gitu ya. Oh ya Pak, baik. Tadi saya bingung emang di real life-nya Pak. Jadi yang positif itu In real gimana? life is very difficult to find. Up to now saya memang masih sulit mencari. Dulu ada sistem yang namanya, lupa ya sistem apa. Itu kalau kita gerakkan ke depan malah mundur, itu ada. Saya pernah dapat contohnya cuma satu saja in real life. And I cannot remember now in what kind of example. In real life, very difficult to find, but I'll try to find. I'll see if I can find the example positive feedback in real life. Okay. Oke sir, thank you sir. Okay. Bentar. Okay, and then okay, you can read the rest, and then I will give you not an example, but I'll ask you to try. This is a ini gimana caranya kalau in tablet mode? Oh God, harus saya rubah jadi jadi laptop mode lagi. Tablet mode saya bingung. Okay, this is the example. Yeah, I have an example, a few example. This is a bit more complicated. Not that complicated, but you can try question number 2 first ya. Silahkan coba pertanyaan nomor 2 dulu sebelum Anda nyoba yang nomor 1. Nomor 2 silahkan coba, nanti saya akan tunjukkan kenapa ada cara lain yang mungkin lebih mudah daripada yang lain ya. So there will be another way of solving a problem with the same result. Silahkan coba pertanyaan nomor 2, nanti kita baru lihat nomor 1 dan seterusnya. Yeah, you can try probably 5-10 minutes and see gimana hasilnya.
Ya, jadi this is an example yang tadi saya bilang bahwa Anda bisa saja mengerjakan dengan cara yang berbeda dengan teman Anda, dan Robi salah satunya mungkin lebih mudah, atau bukan lebih mudah ya, not necessarily lebih mudah. 1/s 2 ini. Ya, jadi kira-kira 5/s 2 sebentar. Ya, 5/s 2s. Ya, kira-kira seperti itu. Anda perhatikan plus plus minus tanda yang ada di kanan ini, kemudian sana plus, ini plus, ini minus, ya. Nah, ini ada cara yang mungkin bisa Anda lakukan, ya, yang satu mungkin slightly simpler than the others, ya. Ini contoh saya tunjukkan dulu yang mungkin lebih sulit, ya. Mungkin lebih sulit. Anda bisa, tadi saya bilang bahwa Anda bisa lakukan dengan menggeser, katakanlah dulu, ya. Ini lakukan dulu, set. Ini dijumlah dulu, ya. Ini dijumlah jadi apa ini? Per S plus 2, ya kan? Jadi 1/2S plus S, gitu kan? Artinya ini menjadi, terus ini Anda geser ke sana. Katakanlah gini, ya, ini digeser ke sini. Nah, kalau digeser ke sini, ini menjadi apa? 5, apa? Jadi 5/2S. Ini ya, digeser. Artinya dengan langkah 1 dan 2 ini, Anda akan memperoleh ini. 1 plus 2S, S, ini. Kemudian Anda akan punya 5/2S. Ini, ya, Anda akan memperoleh seperti itu dengan yang ini 5/2S, 1 plus 2S, ini 2S, ya, seperti itu. Kemudian apa yang bisa lakukan dengan ini? Anda bisa saja digeser ke sana, misalnya. Digeser ke sana artinya di sini nanti harus 1 dibagi 1 plus 2S per S, sehingga ini nanti kebalik, kemudian ini dikalikan dengan ini, ya. Jadi ini saya geser ke sini. Nah, seperti ini, artinya ini akan Anda kalikan dengan yang ini. Nah, kalau sudah seperti itu, yang Anda peroleh adalah berikutnya. Anda akan memperoleh plus. Ini tetap 5/2S. Ini Anda akan punya, kalau ini dikalikan menjadi 2 kali
2S plus 1 gitu ya. Ini ke sana. Ini CS, ini ke sini. Kemudian Anda punya ini. Ini dibalik menjadi S bagi 1 plus 2S. Ya. 1S plus 2S ini sini, ini sini. Ya, Anda kan punya negatif feedback 3, 1, 2, 3. Nah, ini bisa disederhanakan tentunya. RS ini jadikan 1, jadi Anda punya 2S plus 1. Ini ya, kemudian Anda punya ini penjumlahan dari 3 ini. 5 per 2S plus S 1 plus 2S plus 1. Karena yang terakhir ini kan negatif feedback ya. Plus minus. Ya udah, Anda punya ini. Ya. Tapi Anda ingat ya, ini 1 plus S ini plus 5 per 2S, ini kan harus Anda jumlah dulu. Ini jadi HS, ini jadi HS, ini jadi GS. Nah, kalau Anda sudah punya seperti ini, maka nanti CS over RS Anda menjadi GS 1 plus GS HS. Ya. HS ini Anda bisa sederhanakan dulu jadi 2S kali 2S plus 1, ini 1 plus 2S, macam-macam ya. Pokoknya ini kalau Anda sederhanakan sih. Kalau Anda sederhanakan menjadi ini 2S, ini kali 1 plus 2S kuadrat ya, jadi kuadrat. Ini nanti jadi kali 2S, ini jadi 6S. Ya. Kuadrat. 2S ya. Ya, ini Anda bisa sederhanakan dulu. Ya, Anda sederhanakan dulu. Kira-kira nanti jadi 6S kuadrat plus 12S plus 5. Ya, plus 5 dibagi 2S plus 2S ini. 2S. Yang jelas bawahnya ini kan 2S plus 2S ya. 2S, ini 2S plus 1. Ini kalau ini ke sana, ini nanti ada S kuadrat, 2S kuadrat. Di sana 4S kuadrat, jadi 6S kuadrat plus ini ada 10S, sana ada 2S, jadi 12S plus ini 1 sama 1 ya, 5 ya, plus 5. Ya, jadi nah HS-nya adalah seperti ini, HS-nya. Nah, Anda bisa bayangkan sekarang CS-nya sama dengan GS-nya 2 dikali 2S plus ini, kalikan itu. Anda kan bisa selesaikan ini dengan ini 2 GS 2S plus 1 dibagi 1 plus GS-nya 2S plus 1 kali 6S kuadrat plus dan seterusnya. Ya, kira-kira ini. Anda silahkan cari, ya pasti ketemu. Nanti pasti ketemu. Ya, pasti ketemu. Tapi menurut saya sulit. Ya, bukan sulit, prone to error. Kemungkinan salahnya itu, kemungkinan Anda membuat kesalahan itu besar. Ya, karena ini kan jadi pemanjang bersamanya. Anda bisa punya cara yang lain misalnya ya, cara yang lain. Ini sudah Anda, ini saya hapus ya, atau saya hapus di sini ya. Ini saya hapus ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Ini saya hapus dulu. Oke. Sekarang cara lain apa? Ini tetap saya pindah ke sana ya. Ini katakanlah ini tetap saya lakukan. Yang pertama, ini yang kedua, kemudian yang ketiga itu saya lakukan ini. Ini saya sederhanakan ini. Yang ketiga sini. Ya, jadi yang nomor 1, kalau nomor 1 saya sederhanakan tadi menjadi 2 plus per S menjadi 2S plus 1 per S. Nomor 2 itu seperti yang ada di sana ya, 5 per 2S itu kotaknya itu. Nomor 3 ini saya sederhanakan. Nomor 3 itu yang ini saya sederhanakan. Gini, 2
2S. Ini saya sederhanakan. Ini menjadi apa? Kalau saya sederhanakan, ini menjadi 2S dibagi 1 plus 2S. Ya, katakanlah ini menjadi XS gitu ya. Maka XS-nya akan sama dengan 2S. Sehingga kalau saya gabungkan langkah itu, Anda akan punya ini. Uh, 2S plus 1 dibagi S, Anda akan punya ini 2S 1 plus 2S, Anda punya ini, Anda kemudian punya ini 5 per 2S negatif, Anda punya ini plus, ini RS, ini CS ya. Anda akan punya ini. Ini saya sederhanakan, satu baris ini tinggal itu. Nah, kalau Anda punya ini, apa yang Anda terjadi? Yang terjadi ini saya kalikan pertama, kemudian ini dan ini saya gabungkan. Yang kedua, saya gabungkan antara feedbacknya dua feedback itu, maka saya akan punya RS. Ini saya gabungkan, kalau saya kalikan ini hilang. 2S kali S ini cuma 2. Ini CS. Di bawah saya punya 5 per 2S plus 1. Ya. Sudah. Anda tinggal menyederhanakan ini. Ini kan Anda tinggal CS over RS-nya sama dengan 2 dibagi 1 plus 2 kali 5 per 2S berarti kan 5 plus 2S dibagi 2S gitu ya. Ini kira-kira seperti ini, ya kan? Nah ini kan, ini silakan Anda teruskan. Ini pasti much simpler ya. Much simpler dan yang pertama tadi. Ya. Hasilnya apakah berbeda dengan yang tadi? Tidak mungkin beda. Hasilnya sama dengan yang tadi. Tapi kalau Anda lihat caranya jauh lebih sederhana. Karena jauh lebih sederhana, ya kemungkinan salahnya menjadi sangat kecil ya. Jadi kemungkinan prone to error-nya itu kecil. Ini nanti kan ketemunya itu coret-coret S jadi 2S dibagi 3S plus 5 ya, sama nanti hasilnya sama 2S CS over RS ya, 2S bagi 3S plus 5 ya, sama persis dengan yang tadi, cuma yang tadi panjangnya minta ampun ya yang tadi ya. Nah oleh karena itu saya bilang ya memang tidak ada ininya, tidak ada aturannya mana dulu, tidak ada. Anda boleh mengerjakan mana dulu yang Anda menurut Anda gampang, menurut Anda sukai gitu ya. Kemudian Anda lakukan with caution, pasti hasilnya sama, tidak mungkin hasilnya beda. So that's important for you to understand bahwa there's no one exact way to solve this atau to simplify block diagram. You always have a different way of solving the block diagram, tapi one way might lead to a simpler step as compared to the other. So that's very very important for you to understand. Ya. Kemudian ini mungkin satu contoh yang perlu Anda coba. Ini sedikit a bit more complicated as the design that we have earlier ya. Jadi ini adalah contoh juga desain controller design. Jadi yang pertama ini, jadi pertanyaannya di sini you have to find the value of K1 and K2 ya. K1 and K2 such that
your peak time is 1 second and your settling time is 2 seconds. As I mentioned earlier in this course, that you can also define multiple design specification, not only peak time, not only settling time, but also combination of peak time and settling time. In this case, you have those two. Just write down the problem, and then we can go through faster sebelum kita selesai. So this will be our last discussion today. Ya, silahkan Anda tulis soalnya, and then we can go through. Anda tidak perlu bahas dulu. Sudah maghrib ini di Surabaya. Oke, nomor 1 itu gimana kira-kira? Jadi the question was, we have to find the value of K1 and K2 such that
the peak time of 1 second and settling time of 2 seconds. And if we look at this problem, is actually straightforward. Right? You have this. You have K1. Then S plus 2. You have K2. K2S. And then you have this. Right, first you simplify this, ya. Ini disimplify dulu. Jadi apa itu? 10 over S plus 2 1 plus 10 S plus 2 K2S, ya. Ini kan. Terus di sini ada K1. Sehingga kalau kita ini kan Anda akan punya ini K1 10 over S square plus 2S 2 plus 10 K2S, ya. Ya, Anda akan punya ini, ya. Sehingga ini kalau kita sederhanakan pun bisa menjadi langsung 10K1 gitu ya, tidak ada masalah ya. Anda langsung dari awal langsung 10K1 over ini S square itu 10K2 S, ya, kali S square. Nah, ini kalau kita sederhanakan lagi YS over RS, Anda akan punya 10 10K1 over S square plus 2 plus 10K2 S over 1 plus 10K1 over S square plus 2 10K2 S, ya, sama dengan 10K1 over S square plus 2 plus 10K2 S plus K plus 10K1, ya. Ya, ini akhirnya kita akan punya persamaan seperti itu. Nah, sekarang kita punya apa yang dicari? Yang dicari adalah apa yang dicari? Settling time-nya TS sama dengan 1 second, ya. Di mana TS sama dengan 4 berarti zeta omega n sama dengan 1 second. Therefore, zeta omega n sama dengan 4. And then we also have, soalnya tadi apa? Peak time, ya? Peak time, ya? Setting time-nya berapa? 2 ya? 2 ya? Ini 2, Pak. 2, Pak. Peak time-nya 1. 2. Nah, ini akhirnya zeta omega n-nya sama dengan 2, ya. Zeta omega n sama dengan 2. Kemudian kita punya peak time-nya sama dengan 1, ya. Peak time TP sama dengan P over omega D, ya. Sama dengan 1. Sehingga kita bilang omega D sama dengan 1. Ya kan? Omega D sama dengan 1. Sama dengan V. Sama dengan V. Kemudian kita mau cari apa lagi nih? Kita mau cari apa nih? Kalau kita punya ini, ya, di sini ini sama dengan apa ini? Omega n kuadrat, ya kan? Ini sama dengan 2 zeta omega n, ya. 2 zeta omega n sama omega n square, ya kan? Ya, Pak.
Ya. Nah, sekarang saya bisa, kalau Anda punya ini, ya, titik ini, di sana adalah J omega D, di sini adalah zeta omega N. Ya. Ini Anda punya omega N. Ya kan? Ya kan? Maka bisa saja Anda mencari omega N dari seperti ini. Omega N sama dengan square root of omega D. Ini omega D ini kan sebenarnya imaginary ya. Atau imaginary aksesnya sama dengan V. Yang ini real aksesnya sama dengan 2. Ya, jadi ini adalah imaginary aksesnya, ini adalah real aksesnya ya. Nah ini kan sama saja real akses kuadrat plus imaginary kuadrat. Sama dengan real aksesnya adalah 2 kuadrat plus I kuadrat. Omega N-nya sama dengan berapa itu? Omega N-nya. Ini kira-kira. Atau kalau Anda tidak mau nyari omega N dulu ya, kita disuruh nyarikan K loh. K1, K2. Omega N sama dengan itu. Kalau saya dari sini, itu omega N square sama dengan 10K1. Omega N sama dengan square root of 10K1. Ya kan? Sama dengan square root of 2 square plus P square. Ini Anda bisa dapat K1 sama dengan berapa? Ya kan? Isi K1. Nah, kalau Anda K1 dapat, omega N Anda dapat. Ya. Ya, enggak? Ya, Ya, Pak. Pak. Nah, kemudian sebenarnya dari sini ya, 10K2 ini, yang ini. This 10 2 plus 10K2 equal to 2 zeta omega N, ya kan? Dari sini Anda punya zeta omega N sama dengan 2. Maka Anda punya 2 plus 10K2 sama dengan 4. Ya, K2-nya sama dengan 1/5. K1-nya dapat dari sini. Selesai. Ya. Very straightforward actually. You have to be careful. That's it. That's the main point. That you have to be careful not to make mistakes, simple mistake when you try to multiply something or to add something. And this one is actually not the only way to find this value. Ya, Anda bisa saja dari sini ya. Anda bisa saja nyari K2 ya. Begitu K2 ketemu, Anda bisa nyari zeta omega-nya ketemu, zeta omega N 2 ya, zeta omega N 2. Anda bisa saja nyari apa substitusi ya, zeta omega N sama dengan 2. Misalnya gini, yang saya maksud bisa a bit more difficult gini. Anda punya sama dengan 5, which is omega N 1 minus zeta square. Nah, kalau seperti ini Anda bisa saja masukkan zetanya ke sana, mengganti ini, nanti omega N, jadi semuanya dalam bentuk omega N sama dengan V, nanti Anda akan dapat omega N. Sama saja, mencari omega N bisa seperti itu. Atau dengan cara seperti ini, which is much simpler. Ini kalau Anda tahu omega D-nya, Anda tahu omega zeta omega N-nya, then you can easily find your omega N. Ya. Sama saja, nanti hasilnya ini sama, cuma a bit more complicated and you are prone to error ya, seperti tadi waktu kita menyederhanakan itu bisa lebih melakukan kesalahannya lebih besar, chances melakukan kesalahan as compared to the one that I work later ya, later. Yang ini juga sama. Anda bisa cari omega dengan cara seperti ini, exactly similar result, same result, but this you might end up making error pada saat Anda mengganti ini, dikuadratkan, macam-macam, nanti di square, etc. But you have this, ya. Ini saya sampaikan di awal, you have to know this inside out. Ya, Anda harus hafal ini. When you have pull here, then what does it mean? Omega N, omega D, zeta omega N, theta as the representation of your Anda ini nyari zetanya kan sini kan, ini theta. Ya, Anda punya harusnya di theta itu tahu tetanya, you know the actual
damping ratio, then you can easily find your percentile overshoot. Okay. I guess that's for now for chapter 5, and I guess chapter 5 is finished. You can continue chapter 6, and then such that we can have enough material for our second quiz. Yeah, read the rest of the chapter 4. I haven't finished chapter 4 actually, but there's a few things to go. You can read it yourself, and then also in this chapter 5, there's several things that you may be able to read. But basically, the few examples that I give you, it's going to give you a bit more understanding why we need to simplify the block diagram. As I said, when you want to analyze the settling time, peak time, etc., then the only way for you to be able to analyze it is simplify the block diagram into one single block, so-called closed loop transfer function. Once you have the closed loop transfer function, then it's easy. You can do all the analysis, including stability analysis. Yeah. And another important point is that in the beginning, we are going to learn how to find certain parameters. So, for example, in the beginning, we try to find settling time, we try to find peak time, we try to find percentage of overshoot, etc. But at the end, what we actually is going to do adalah we are going to use all those things as specification. Then we are trying to find the parameter to meet that specification. Jadi seperti tadi ya, find K1 and K2 such that your system becoming or yield respond with setting time of 2, peak time of 1. Jadi artinya kalau di persamaan ini ke case K1 Anda ini Anda isi hasilnya ini berapapun ini, whatever the value of this, and your K2 is 1/5, 0,5s dan berapa K1-nya, maka sistem ini akan memperoleh settling time sama dengan 2, peak time sama dengan 1. Therefore, we call it this strategies to design the parameter of the controller of the parameter of the system. Ya, jadi kita bisa gunakan yang tadinya kita belajar ngitung, akhirnya hitungan itu kita gunakan sebagai parameter specification. So that's very important ya. Jadi di akhir-akhir nanti ya kita hanya akan menggunakan all those things as a design criteria, and then we try to find what's the controller is, what's the parameter is, such that it fulfill the whatever the parameter needed. Ya, saya kira itu kita sudah exactly 5:50. Saya kira kita cukupkan sekian. Selamat sore, have a good day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.